Di segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana kita harus bisa mandiri dari sisi pangan dan lain sebagainya. Tadi bahkan sudah masuk kultur atau budaya. Intinya kita masih jauh dari kata mandiri. Berdikari yang dimaksud Presiden Soekarno tentunya harus semakin kita mendekat ke sana ya. Tapi ini masih jauh sekali. Nah, kembali ke soal pangan dan lain sebagainya ya, Mas Jayan. Kita melihat sepertinya solusi sebentar-sebentar adalah impor. Tapi ketika kita diskusikan dalam meja-meja dialog di media begitu ya, selalu alasannya ada unsur cuaca, ada unsur memang kita belum bisa teknologinya, kurang lebih seperti itu pembahasannya. Tapi kalau kita lihat di ujungnya juga, selalu ada kasus kalau dari masalah impor-impor itu dan lain sebagainya. Bagaimana sih tentang impor, kebijakan importasi kita ini, benarkah itu berbasis memang reason yang memang kita tergantung negara lain, atau kita belum optimal seperti disinggung Prof. Hipnu tadi, atau memang ada kepentingan di balik soal impor itu? Sebenarnya bisa sendiri, tapi ya perlu kepentingan itu, entah itu motifnya kesejahteraan, uang, dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa kebijakan importasi kita ini? Iya, jadi mungkin bisa mengiyakan ke semua argumen tadi ya. Dari sisi ekonomi sebenarnya, kalau misalnya suatu negara pengen menghasilkan suatu barang, kan dia butuh input produk. Betul. Nah, input produk kemungkinan besar nggak semuanya dimiliki. Contoh misalnya ketika kita pengen mengimpor kapas misalnya, itu yang paling bagus di Uzbekistan. Ya, kita nggak punya itu, sehingga mau tidak mau kita harus mengimpor barangnya. Atau juga masalah tadi terkait dengan rente juga bisa jadi kalau misalnya keputusan impor bukan karena landasan analisis yang valid. Jadi kenapa misalnya butuh impor, kan secara teori dasar kalau supply-nya terbatas harga kan akan mahal. Ya kan, short term policy-nya adalah mengimpor untuk mengantisipate harga tadi akan naik. Tapi kan nggak bisa terus-menerus ya. Nah, isu yang menjadi masalah adalah kita belum mampu meningkatkan produktivitas dari pertanian. Karena ada dua hal. Satu, lahannya makin banyak dijadikan gedung-gedung ketimbang lahan pertanian. Terus yang kedua juga masih minim petani yang mendapatkan mesin yang lebih baik. Karena kan kalau mesinnya semakin bagus, outputnya akan semakin banyak, sehingga tadi isu ketersediaan di dalam negeri bisa dicapai dengan baik. Tapi kalau misalnya kondisinya nggak ada masalah, terus tiba-tiba impor, setuju dengan komennya Pak Trubus tadi, bahwa kemungkinan besar urgensi dari impornya nggak ada, tapi ada landasan ataupun alasan yang lain yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan dengan baik gitu. Nah, masalah impor dan sebagainya, selagi nanti impornya digunakan untuk input buat ekspor, itu masih oke. Tapi kalau impornya digunakan untuk menguntungkan segelintir pihak, nah itu yang mungkin perlu kita Gak segelintir mungkin ya. Betul. Mungkin bukan segelintir pihak Saya lagi ya. Karena itu sudah sering kita cerita, makanya kita bicara makro kan sekarang. Tidak case by case, tapi selalu itu alasannya begitu. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.